Istilah kita sekarang, ada negara berbeda-beda, ada benua yang berbeda-beda, kumpulannya disebut dengan syu'ub. Bahkan sukunya bisa macam-macam. Jangankan di Indonesia, di Eropa ada suku, di Australia ada suku, Aborigin suku asli Australia. Di New Zealand ada suku Maori, ada suku. Ya, kalau digabungkan suku-suku itu dari kabilah jadi qabail. Allah sudah menegaskan di Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada lelaki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian berkomunitas-komunitas, suku-suku yang berbeda, lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Disinilah kisah kita akan dimulai. Jadi kita baru mulai yang ba'da maghrib tadi, muqaddimah. Baik. Sampai jam berapa kita? Ya, silahkan ya. Saya setengah 10 pulang, Anda sampai jam 1 silakan. Sebentar. Baik, mari kita fokus di Nabi Adam, Sayyidah Hawa memiliki banyak keturunan karena Adam itu manusia, walaupun beliau Nabi tapi manusia. Dan salah satu fitrah manusia itu akan wafat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Paling kiri sebelah bawah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan maut. Yang membawa maut namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, setiap kalian yang hidup akan diutus malakul maut yang mewafatkan kalian. Maka setiap orang yang hidup berpotensi akan wafat. Karena itu disebut dengan mayyit. Mayyit. Quran surah 39 Az-Zumar ayat ke-30. Innaka mayyitun, kamu itu mayyit, calon meninggal. CM. Ya. CM, calon meninggal. Jadi kalau ada tasydidnya, tasydid mayyit, itu belum meninggal dunia. Ya, akan meninggal dunia. Mim, ya, kemudian tak ada tasydidnya begini, mayyit. Ini artinya dia belum meninggal, cuman akan meninggal. Baik. Pak Sekda, mayyit ya. Oh, iya, sama dengan Ustaz, mayyit. Sama. Tapi kalau sudah meninggal, datang maut, maut ini membawa nafas, dicabut oleh maut, tarik jadi bulat. Kalau sudah bulat jadi mayit, nah itu sudah meninggal dunia. Mayit sudah meninggal dunia. Ini wafat. Adam alaihissalam dicipta oleh Allah sebagai manusia. Apa buktinya? Disebut bashar. Saat pertama diciptakan disebut bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara, disebut bashar. Artinya Nabi Adam pun sekalipun nabi karena punya sifat basyariah, sifat kemanusiaan, maka beliau pun wafat. Nabi Adam meninggal dunia, Sayyidah Hawa meninggal dunia, keduanya wafat, maka menyebarlah komunitas keturunan dia, membentuk komunitas-komunitas berbeda. Persoalannya, setelah Nabi wafat, manusianya makin banyak, tinggal berbeda-beda, komunitas makin meluas, tempatnya ditemukan yang baru, pengaruh lingkungan bisa membuat dia berubah. Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu berada pada fitrahnya. Di antara fitrah itu ada dua namanya. Quran surah ke-30 ayat ke-30 paling kanan sebelah atas. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrah pertama adalah cenderung beragama. Maka arahkan dirimu untuk beragama. Dini hanifa, cari yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kecenderungan beragama itu, kecenderungan bertuhan, kecenderungan mendekat kepada Allah itu fitrah yang melekat pada diri manusia. Makanya tidak ada orang di muka bumi ini yang sifatnya ateis. Ateis itu enggak ada. Ateis itu tidak ada. Ingat, setiap manusia punya jiwa bertuhan. Ketika seseorang mengatakan ateis, itu sesungguhnya dia sedang mencari Tuhan yang hak yang dia sedang ingin dapatkan. Dia setengah muslim sebetulnya. Ateis itu kan bahasa Arabnya la ilaha, la ilaha. Syahadat kita tinggal tambahkan illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Orang ateis baru setengah. La ilaha, tinggal illallah. Di ateis itu setengah muslim. Ya, tinggal tambahkan kalimat illallah. Quran surah ke-47 Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha
illallah. Jelas? Tayyib, kembalikan. Fitrah yang kedua, ini adalah memiliki fitrah unusah. Asalnya dari kata ins. Quran surah ke-51 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins dari kata al-unusah, artinya sifat yang cenderung lembut, baik, ramah, terbuka. Lawannya jin. Jadi kalau ins itu nampak terbuka, jin tersembunyi. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena fitrahnya jin itu tersembunyi. Karena itu sering saya katakan, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Itu jin gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Dan yang lebih gak ada kerjaan, kalau ada manusia mencari-cari penampakan jin. Itu orang kacau itu. Ustaz, tapi kan dia berjubah. Gak peduli. Mau jubahnya selebar Batman, tetap orang bermasalah. Baik, lihat. Jin disebut jin tersembunyi, manusia nampak. Ketika manusia lahir, nampak wajahnya. Kelihatan fisiknya. Adakah manusia yang ketika dilahirkan fisiknya tidak ada? Mana bayinya? Tidak ada. Nampak. Makanya fitrah manusia itu kelihatan. Jadi kalau ada manusia dalam hidupnya, tidak mau kelihatan orang lain. Ke kantor, sembunyi-sembunyi. Pulang ke rumah, sembunyi-sembunyi. Masuk masjid, sembunyi-sembunyi. Pada saat itu dia sedang, bukan menjadi jin, sedang keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang keluar dari fitrah pasti sedang punya masalah. Di sifat Anda itu unusah, terbuka, kelihatan. Kalau Anda sedang sembunyi-sembunyi, pasti Anda sedang punya masalah dalam kehidupan Anda. Dua, lihat, ins itu punya sifat lembut. Jin disebut jin, punya sifat kasar. Kalau jin kasar, manusia lembut. Silahkan cek, saking kasarnya, sekalipun dia merasuk ke dalam raga manusia, hampir tidak ada manusia yang kerasukan sifatnya sopan. Ustaz, mohon izin, saya mau ikut pengajian. Sedang kemasukan jin, mustahil. Orang kemasukan jin, lisannya akan meracau, tindakannya mengacau. Tapi manusia tidak. Dia lembut. Sopan, halus. Pernahkah ada bayi yang baru dilahirkan langsung mencela ibunya? Tidak ada. Kenapa mama melahirkan saya? Saya pengennya bukan kamu. Kenapa kamu yang keluar? Tidak ada. Nggak ada bayi yang mencela ibundanya. Tidak ada yang kasar sifatnya. Bahkan dari bayi manapun, lahir dari perempuan manapun, setiap kita melihat bayi, bukankah ada rasa iba dalam diri kita? Ingin menimangnya, ingin memeluknya, bahkan bulu mandi dicium-cium, silahkan cek. Bayi. Kenapa dia jadi buruk? Fa'abawahu, lingkungan sekitarannya. Tempat dia berpijak. Bisa yang mengajarkan orang tuanya. Orang tua wafat, lingkungan sekolahnya. Tempat dia tinggalnya, pengaruhnya. Demikian Nabi Adam, Sayyidah Hawa wafat. Keturunan menyebar, menemukan lingkungan baru. Berinteraksi, mulailah berubah tipikal-tipikal tadi. Kecenderungan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba merubah. Menemukan 5 orang saleh. Orang-orang ini wafat. Disebutkan nanti di Quran surah 71 Nuh. Ada Ya'uq, ada Yaghuth, ada Nasr. Wafat mereka semua. Ketika wafat ingin bikin kenang-kenangan. Kayaknya harus ada kenang-kenangan untuk mereka. Buatkan sebuah patung, 1 dari 5 itu keseluruhan dibuat. Supaya kita ketika melihatnya ingat kembali dengan mereka. Begitu dibuat, asalnya hanya untuk hiasan. Lama-kelamaan begitu lewat, seperti ada yang melihat kita ya. Lama-lama semakin ada keberkahan ya. Datanglah kemudian diberikan makanan. Diberikan buah-buahan dan sebagainya. Dari situlah asal-muasal patung menyebar sampai dengan di masa kekinian. Mulai berubah. 2, tindakan mulai berbeda. Dulu tidak mengenal minuman-minuman yang keras, sekarang minum hadir dalam kehidupan. Mabuk sudah merajalela. Maaf, kalau orang sekarang ada yang mabuk, itu dia telat. Telat, dia terlambat betul. Dari zaman dulu sudah ada yang mabuk. Sudah ada, jadi kalau ada yang sekarang mabuk, dia ketinggalan zaman. Ketinggalannya telat banget, ke pagian, ke sorean, ke malaman, wah ke segalanya. Lambat. Dan hebatnya, nanti saya kisahkan nanti saat membahas sunnah nabawiyah. Turun tuntunan Nabi, orang mabuk tobat. Anda kenal Umar bin Khattab? Luar biasa ada yang kenal. Alhamdulillah, Pak Sekda. Di Lombok ada yang kenal Umar bin Khattab. Jadi saya tunjukkan pada Anda ya. Umar bin Khattab itu, radhiyallahu ta'ala anhu, punya kisah luar biasa. Sebelum masuk Islam, hidup di zaman jahiliyah, ahli mabuk. Sebelum masuk Islam, mabuknya nggak tanggung, 5 kali dalam sehari.
Jadi kalau Anda orang mabuk sekarang pengen saingan, Anda gak akan juara lah. Akan menang. Tapi begitu turun risalah Islam, tuntunan sunnah Nabi, yang mabuk tobat semua. Hilang mabuknya. Orang paling terbelakang, tidak punya peradaban, disebut jahiliyah, tertinggal luar biasa. Dikuasai Romawi, ditaklukkan Persia. Tidak ada perangkat teknologi seperti sekarang. Mabuknya tak terlukiskan. Turun tuntunan Nabi, tobat. Orang sekarang, Masya Allah. Silahkan, peradaban banyak muncul. Google ada, Facebook ada, Instagram ada, YouTube ada. Ustaz ceramah bisa live masing-masing. Silahkan cek, tuntunan semua ada. Pengen ikutan mabok, ketinggalan. Dan hebatnya orang dulu disebut paling jahiliyah. Turun sunnah Nabi, berhenti maboknya. Orang sekarang mengaku terlepas dari jahiliyah. Turun tuntunan mabuk, gak mau tobat. Turun tuntunan sunnah Nabi, hilangkan mabuk, gak mau tobat. Anda siapa sebetulnya? Nanti kita akan lihat. Nah, kembali ke masa Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, kemudian di zaman itu, dari zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Adam, kurang lebih ada kisaran 6 generasi, 5 sampai 6. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Setiap generasi bisa 2000 sampai dengan 3000 tahun pada masa itu. Tayyib, Nabi Nuh saja berdakwahkan 950 tahun. Tayyib, kembalikan ke sini. Di zaman itulah kemudian generasi ke-6 mulai terjadi penyimpangan, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya Allah pada hamba-hambanya. Saya ciptakan bersih. Saya ciptakan orangnya baik, disebut dengan ins. Saya ciptakan lembut, saya ciptakan soleh. Kenapa saat pulang jadi kasar? Kenapa saat pulang jadi berubah? Maka saking sayangnya Allah, diutuslah Rasul pertama di muka bumi untuk mengajak kembali orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah dan kebaikan hidup supaya kembali memiliki nilai-nilai kebaikan. Maka diutuslah Rasul, muncullah kemudian di Quran surah ke-71. Inna arsalna Nuha. Kami utus Rasul pertama di muka bumi, namanya Nuh alaihi salam. Diutus Nabi Nuh membawa risalah untuk mengembalikan umat kepada nilai-nilai kebaikan. Saya hapus ini, kemudian saya terangkan Quran surah keempat ayat 163. Cepat sampai ke Nabi Muhammad SAW.